Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Herdiat Sunarya, Bupati Ciamis. Pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Kabupaten Ciamis dalam penilaian Nirwasita Tantra tahun 2021 berdasarkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau selanjutnya disebut DIK-PLHD. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung tenggara. Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2020 adalah 1.430.262 jiwa. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis mengamanatkan 3 isu prioritas lingkungan yang dilakukan dengan penjaringan isu mulai dari dokumen perencanaan daerah, identifikasi dan pengumpulan data, serta informasi permasalahan lingkungan. Isu yang telah terkumpul dari berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan metode scoring. Kemudian dilakukan pembahasan secara partisipatif dengan melibatkan tim penyusun, akademisi, LSM, instansi lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, dan instansi vertikal lainnya. Isu prioritas. Berdasarkan hasil kesepakatan diperoleh 3 isu prioritas, yaitu persampahan, pencemaran air, dan kebencanaan. Isu prioritas yang disepakati selanjutnya dianalisis dan dibahas menggunakan analisis DPSIR sehingga dapat dirumuskan beberapa upaya penyelesaian atas ketiga isu lingkungan prioritas tersebut. Isu pertama adalah persampahan. Di Kabupaten Ciamis, timbunan sampah meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Tahun 2021, timbunan sampah mencapai 572,1 ton per hari dan penanganan sampah per tahun masih kurang dari 10% dari total sampah di Kabupaten Ciamis. Permasalahan persampahan di Kabupaten Ciamis disebabkan antara lain laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, konsumsi masyarakat akan penggunaan barang sekali pakai yang tinggi, kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan masih rendah, sarana dan prasarana pengolahan persampahan yang belum memadai, serta kecilnya daya tampung TPA. Akibat yang ditimbulkan dari masalah persampahan adalah berupa pencemaran terhadap lingkungan yang tidak bersih, bisa juga berdampak terhadap kesehatan, munculnya tempat-tempat kumuh, dan memicu terjadinya bencana seperti banjir. Isu kedua adalah pencemaran air. Sumber air di Kabupaten Ciamis ada dari air permukaan dan air tanah. Sungai utama di Kabupaten Ciamis adalah Sungai Citanduy dengan panjang 178,26 km, yang kondisinya adalah tercemar ringan. Meskipun indeks kualitas air dalam kriteria sedang, tetap menjadi masalah karena kegiatan domestik dominan merupakan penyebab rendahnya kualitas air di Kabupaten Ciamis. Pencemaran air terjadi karena meningkatnya volume air limbah dari berbagai sumber. Meningkatnya kebutuhan air atau proyeksi kebutuhan air tahun 2030 mencapai 3.390,4 liter per detik. Sedangkan kapasitas produksi existing 362,7 liter per detik. Penyediaan fasilitas sanitasi yang minim dan masih ada wilayah kumuh yaitu 109,25 hektar. Dampak dari pencemaran air di Kabupaten Ciamis adalah menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air yang ada di Kabupaten Ciamis. Menurunnya kesempatan mendapatkan sumber daya air, serta berkembangnya bibit penyakit bawaan air dan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sekitar sungai.
Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Ciamis selama tahun 2020 didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Bencana-bencana tersebut berkaitan dengan parameter meteorologi seperti curah hujan, temperatur, kelembaban, angin, dan lain sebagainya. Di Kabupaten Ciamis sendiri sangat tinggi resiko kejadian bencana alam. Bencana alam di Kabupaten Ciamis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu terganggunya fungsi alam akibat kegiatan manusia, zona kerentanan tanah dan kemiringan lereng di Kabupaten Ciamis, pertumbuhan penduduk yang meningkat, sistem drainase yang belum maksimal, dan kegiatan pembangunan pada sempedan atau bantaran sungai. Kejadian bencana di Kabupaten Ciamis tersebut menyebabkan wabah penyakit, rusaknya infrastruktur lingkungan dan pemerintahan, rusaknya rumah, kerugian material dan berdampak terhadap ekonomi, serta kehilangan nyawa. Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki inovasi-inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Ciamis telah melaksanakan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program kegiatan sebagai berikut. Pertama, program pengelolaan sampah dengan inovasi, diantaranya di balik sampah ada mutiara berkah. Sampah yang menumpuk itu sudah tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya. Selain baunya yang tidak sedap, sampah sering dihinggapi lalat dan juga dapat mendatangkan wabah penyakit. Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan, tetapi ada sisi manfaatnya. Inovasi yang dikembangkan adalah melalui budidaya lalat maggot atau Black Soldier Fly atau BSF, serta dengan kawasan terpadu pertanian, peternakan, dan perikanan. Bank sampah 3R atau bank sampah runtah, rongsok, dan rupiah. Bank sampah 3R atau bank sampah runtah, rongsok, dan rupiah. Munculnya gagasan inovasi ini dari menggunakan pola pendekatan pragmatis NO5, di mana seakan-akan persoalan sampah dapat diselesaikan dengan membangun TPA saja. Permasalahan terhadap pengelolaan sampah antara lain pola, kumpul, angkut, buang, keterlibatan dan peran serta seluruh elemen masyarakat belum ada, baik dalam pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Bahkan, masyarakat masih menganggap sampah pasti bau dan jijik. Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengembangkan 1 unit bank sampah induk yang fungsinya yaitu menampung sampah dari bank sampah unit-unit yang ada di kecamatan. Pengembangan inovasi tersebut telah terbentuk 250 unit bank sampah yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Sedekah sampah. Sedekah sampah. Inovasi ini muncul karena surat keputusan Bupati Ciamis nomor 658-336-HUK-2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Ciamis. Maka diperlukan upaya untuk peran serta semua pihak dari hulu hingga hilir. Maka dibentuklah MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dengan Baznas Ciamis. Dalam MOU pemerintah daerah menyiapkan tempat atau wadah untuk sampah non-organik. Sampah yang terkumpul dijadikan rupiah yang kemudian rupiah yang terkumpul diserahkan ke Baznas Ciamis untuk diserahkan kepada fakir miskin dan anak terlantar atau untuk kepentingan umum dan sosial. Kedua, program perlindungan dan konservasi sumber daya air, diantaranya Germasip, yakni gerakan rehabilitasi mata air secara masif.
Munculnya inovasi Germasip di Kabupaten Ciamis didasarkan pada tingkat kerusakan sumber mata air di Kabupaten Ciamis, terutama sumber mata air yang berada di kawasan Gunung Sawal dan kawasan ekosistem karst akibat tekanan aktivitas manusia. Sumber mata air di kawasan Gunung Sawal berjumlah 680 titik dan kawasan karst sebanyak 79 titik dengan berbagai debit. Mata air ini digunakan oleh ribuan penduduk atau masyarakat Kabupaten Ciamis yang hampir 10% terjadi kerusakan pada daerah tangkapan airnya. Gerakan ini dilakukan secara bersama-sama, secara sinergitas, serta berkolaborasi dan memulihkan kerusakan sumber mata air, baik proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penanaman, serta evaluasinya dalam rangka menambah tutupan vegetasinya. Penamata bersama, yakni penamaan mata air dan bersih-bersih sumber mata air. Munculnya inovasi ini adalah banyaknya sumber mata air yang tidak diberi nama, sehingga pemberian nama ini memberikan informasi penting tentang vitalnya sumber mata air. LRB ramah lingkungan, yakni lubang resapan biopori tanah liat. LRB ramah lingkungan atau lubang resapan biopori tanah liat. Inovasi ini berangkat dari pemikiran bahwa penggunaan air tanah khususnya di Kabupaten Ciamis pada wilayah perkotaan mengalami peningkatan signifikan seiring pertumbuhan penduduk. Biopori adalah jawaban untuk melakukan upaya meminimalisir dampak dari berkurangnya air tanah dengan cara menabung air hujan. Hingga tahun 2020 telah terbuat sebanyak 7.000 LRB. Sijaga yakni simpanan infak sodakoh jariah Jamban. Sijaga, simpanan infak sodakoh jariah Jamban keluarga. Munculnya inovasi Kabupaten Ciamis tidak terlepas mengingat Kabupaten Ciamis telah menerapkan program STBM sejak tahun 2008. Data aplikasi STBM Smart menunjukkan sampai bulan Januari 2019, capaian akses sanitasi Kabupaten Ciamis adalah 67,52%, dengan jumlah desa ODF sebanyak 42 desa dari 265 desa yang ada, atau hanya sekitar 12,8%. Ketiga, program penanganan kebencanaan, diantaranya Sekolah Siaga Bencana. Inovasi ini merupakan mengenalkan kepada siswa-siswi sekolah mengenai mitigasi dan adaptasi bila terjadi suatu bencana dan bagaimana upaya pasca penanganan bencana. Dan Desa Tangguh Bencana. Munculnya inovasi ini didasari dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana sebagai upaya untuk melakukan mitigasi pada tapak bawah untuk meminimalisir korban ataupun materi. Keempat, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam melalui tanam dan pelihara pohon atau GTPP. 4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon atau GTPP. Munculnya inovasi GTPP adalah untuk meningkatkan tutupan lahan di Kabupaten Ciamis, juga sebagai upaya kampanye edukasi pentingnya pohon sebagai bagian penting dari alam dan kehidupan manusia. Kampanye kontribusi bibit pohon dalam suatu gerakan secara masif dalam upaya memperbaiki lingkungan sebagai bentuk kepedulian. Kampanye penanaman pohon dengan gerakan bersama-sama secara masif menanam pohon untuk menyelamatkan dan memperbaiki kualitas lingkungan. PLHD Kabupaten Ciamis merupakan salah satu upaya yang kami lakukan untuk menyediakan data dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kecenderungan kondisi lingkungan hidup
serta sebagai sarana evaluasi kinerja, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis dengan menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya jelas dan transparan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk membangun lingkungan hidup yang berkesinambungan. Saya, Nanang Permana, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, menyampaikan apresiasi atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat dilihat dari dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang disusun setiap tahunnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian mengenai isu prioritas lingkungan yang dikemukakan pada dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Ciamis tahun 2021. Sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat dikelola secara berkesinambungan. Isu prioritas lingkungan yang diangkat yaitu isu persampahan, isu pencemaran air, dan isu kebencanaan. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis melalui beberapa program, diantaranya 1. Program pengelolaan sumber daya air, 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, 4. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, 5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, 6. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, 7. Program pengelolaan persampahan, 8. Program kebencanaan, 9. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 10. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, 11. Program penyelenggaraan penataan ruang. Dalam rangka mendukung pemerintah Kabupaten Ciamis, kami DPRD Kabupaten Ciamis dengan 3 fungsi yang kami miliki, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, sangat memberi perhatian serius khususnya terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalokasian anggaran dari masing-masing OPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kami sudah mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan dengan data sebagai berikut. Pada tahun 2019, anggaran untuk lingkungan hidup dan pengelolaannya adalah Rp91.909.702.600. Tetapi pada tahun 2020, angka ini menurun menjadi Rp85.127.217.100 karena ada kebijakan nasional untuk penanganan coronavirus disease 19. Dari semuanya ini diharapkan melahirkan dokumen informasi kinerja lingkungan hidup yang dibuat setiap tahun menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mendukung lebih intens terhadap upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Khusus mengenai fungsi legislasi, DPRD juga bersama pemerintah daerah sudah menetapkan 3 hutan negara di wilayah Gunung Geger Bentang, hutan negara wilayah Gunung Sawal, dan hutan negara wilayah Gunung Madati. Ini juga sudah ditetapkan menjadi wilayah konservasi. Apalagi Geger Bentang, di mana ada kars yang itu satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang memiliki banyak gua. Oleh karena itu kami berharap kebijakan pemerintah di tingkat nasional mohon dipertimbangkan agar lingkungan hidup kami yang sudah kami pelihara ini dengan berbagai upaya untuk tidak dirusak hanya kepentingan industri. Demikian dukungan dari kami DPRD Kabupaten Ciamis. Semoga dokumen informasi kinerja lingkungan hidup yang telah disusun menjadi bahan evaluasi masukan bagi kinerja DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.